Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, sahabat Ambeien dari seluruh Indonesia. Apa kabar sore ini? Selamat bermalam minggu. Semoga yang sudah operasi atau yang belum operasi hari ini bahagia semuanya. Ya, menyambut kesembuhan. Yang sudah operasi, yang sedang seru-serunya, yang sedang sakit-sakitnya, semoga menonton video ini kita merasa ada temannya dan terhibur ya. Oke, sore ini saya pengen ya sedikit ngedabrus lah ya, menghibur. Jadi saudara-saudara, saya sejak bikin video YouTube tentang Ambeien ini, saya merasa punya banyak teman se-Indonesia. Mulai dari Aceh berkali-kali ada yang nanya, dari Medan, dari pokoknya Sumatera itu rata, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi, NTT, NTB, ada Bali juga beberapa kali, Jakarta banyak, Jogja, Bandung, macam-macam, Jawa Timur, Malang, dan sebagainya banyak. Jadi saya merasa ya di sisi lain ya bersyukur ya, saya memang sudah sembuh dan bersyukur dan punya teman meskipun juga nggak pernah ketemu, kita hanya say hello di YouTube, kemudian kadang ada yang inbox di Facebook, kadang sampai WA-WA-an, sampai telepon-teleponan itu. Serasa banyak teman dan itu membuat saya merasa tidak sendiri ya, yang kita pernah sama-sama menjadi penyintas Ambeien. Itu saudara-saudara. Dan saran saya bagi saudara yang sahabat-sahabat semua yang hari ini masih seru-serunya, baru operasi, baru begini begitu, udah nikmati saja ya, nikmati saja, nggak usah aneh-aneh pikirannya. Kenapa? Karena ya ini off the record ya, ini dugaan saya dan mungkin ini agak benar. Dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan atau 1 bulan itu ya, obat apapun yang Anda makan, yang ini misalnya Anda sembelit pengen obati ini itu nyaris nggak berfungsi. Nyeri, minum ini nyaris nggak berfungsi ya, fungsinya tipis banget. Jadi memang kayaknya ada fase di mana obat-obat itu tidak mempan, makanan-makanan itu tidak efek, efeknya kenyang gitu aja. Jadi nggak usah panik ya, saya sudah seminggu, saya sudah sebulan ini, kok begini ya begini. Baru sebulan kamu, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, sembelit, nyeri, ya ada benjolannya, kemudian ada apa, ada darahnya, banyak kayak begitu. Tenang saja, sudahlah. Dan itu yang unik, diobati apa saja itu kayak nggak mempan. Tapi meski demikian, kalau saya ditanya, saya jawab, coba minum ini ya, coba kalau sembelit minum ini ya, dicoba-coba nggak apa-apa ya. Tapi secara umum dalam jangka 1 bulan itu obat-obat itu kayak nggak mempan gitu loh. Dan nanti kalau waktunya sembuh ya sembuh sendiri. Jadi seperti itu. Jadi Anda tidak perlu panik berlebihan. Kalau sakit terus kemudian nangis ya nggak apa-apa, menjerit-jerit nggak apa-apa kalau memang sakit. Tapi kita tetap berusaha, pikiran kita itu seimbang ya. Jangan sampai kita itu kena mental, kemudian sampai stres, nggak sampai gila, apalagi jangan ya, jangan. Ini penyakit biasa, cuma sakitnya luar biasa. Begitu. Dan saudara, ini kabar baiknya, saya sudah dalam tanda kutip lebih jarang ya, lebih jarang yang telepon panik. Panik itu ada kadang sehari berapa kali telepon, WA, inbox Facebook, tapi sekarang sudah agak jarang. Saya meyakini teman-teman yang sakit ataupun habis operasi yang nonton itu sudah mendapat banyak pengalaman dan bisa mengambil semacam pelajaran, oh nggak perlu panik, oh nggak perlu gini-gini, sehingga dia memelihara sakitnya atau istilahnya menanganinya dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Jadi seperti itu. Selain itu kan di YouTube saya banyak itu yang nanya-nanya, kemudian ada yang jawab, ada yang beri pengalaman juga. Jadi mungkin itu sudah bisa membantu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan bagi kalian yang sakit Ambeien, nggak usah merasa berkecil hati, nggak usah rendah diri, nggak usah insecure. Apa arek-arek saiki gitu. Anak-anak sekarang itu nggak usah lah, biasa saja, slow saja, nggak apa-apa berdiskusi dengan teman yang lain, nggak usah dipendam, meneng-meneng tiba benjolan.
Ya sudah ceritain aja kalau pengen cerita ya, nggak usah malu intinya ini penyakit biasa kok, bukan aib mah. Kenapa bukan aib ya? Bukan aib, penyakit itu nggak ada aib ya. Dan perlu Anda ketahui, yang sakit ambeien ini tidak hanya orang-orang biasa ya. Saya dulu pernah ada beberapa kali TNI, kemudian dosen di Bandung, di Surabaya, dosen ibu-ibu, bapak-bapak, ada anak SMA, mau lulus SMA, anak kuliahan, kemudian pekerja, kuli, terus macam-macam, semuanya ada, pegawai macam-macam, ya. Jadi nggak usah merasa aneh atau merasa malu, terutama merasa minder, jangan, biasa saja. Kemudian dari mikir-mikir gitu saya kok punya semacam pikiran yang barangkali ya meskipun tidak bisa diterima ya, tapi ini mungkin masuk akal. Jadi seandainya para penyintas ambeien itu kumpul kemudian memberikan sebuah petisi kepada pemerintah misalnya, memberikan masukan, kalau bisa orang yang sudah operasi ambeien itu dia jika kerja di sebuah perusahaan, di pabrik atau di instansi-instansi pemerintahan, itu diberi cuti sama dengan ibu yang melahirkan, pekerja perempuan yang melahirkan itu 3 bulan kalau nggak salah ya undang-undangnya. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman saya komunikasi dengan mak-mak itu, mak-mak banyak yang nanya-nanya itu, sakit ambeien ini kata mereka semuanya loh ya, nggak ada yang mengatakan ini lebih ringan daripada melahirkan normal. Mereka rata-rata mengatakan operasi ambeien ini lebih sakit daripada melahirkan secara normal. Rata-rata. Karena ini sakitnya bisa berbulan-bulan ini. Saya melahirkan itu sudah seperti sakit, tapi kena ambeien ini stres, tambah sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, dari pengalaman itu barangkali siapa tahu didengar oleh pemerintah ya. Ini omong-omong kosong ya, jangan diambil serius. Tapi siapa tahu dari obrolan saya ini ada pemegang kebijakan atau siapa yang juga kena ambeien terus mikir, oh iya, itu jangan-jangan menjadi sebuah aturan bagi karyawan atau pegawai yang operasi ambeien, cutinya bisa dikasih jatah cuti seperti ibu melahirkan atau setidaknya lebih panjang ya dari cuti sakit lainnya. Misalnya itu seperti itu. Ya, itu aja. Ya, karena rata-rata orang yang sakit ambeien itu sambatnya, mengeluhnya luar biasa. Aduh, kayak stres itu. Ada yang seminggu nggak BAB, saya pernah itu hampir seminggu, ada yang 6 hari, 5 hari, nggak usah panik, biasa, dia sedang ngerjain kita, sedang nggodain kita lah ya, habis operasi itu kita godaannya ya sembelit, kemudian perih, kemudian keluar darah, keluar benjolan, itu godaannya. Tapi meskipun kondisi seperti itu, Anda semua tetap makan, tetap minum, tetap bersenang-senang, tetap mencoba, tetap bersemangat. Ya kadang yang bikin tertekan itu kadang memang begini, ketika kita bekerja di pabrik atau di kantoran atau di swasta, sektor swasta yang kita harus masuk setiap hari, begitu kena ambeien kita pikirannya nggak karu-karuan, aduh ya apa ini mengganggu pekerjaan saya. Ini saya sudah seminggu nggak masuk ini dan belum ada tanda-tanda sembuh. Nah itu kadang memang agak berat. Saya juga mengalami, tapi insya Allah itu bisa terlewati dan semoga saja perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor, instansi-instansi yang ada karyawannya operasi ambeien itu bisa mengerti karena ini benar-benar sakit Pak Bos ya, Pak Bos ABC kalau punya karyawan sakit ambeien mohon diberi kemudahan ya Pak Bos ya. Jangan disuruh masuk terus, wah stres itu. Kalau belum sebulan suruh masuk, sebulan pun itu kadang-kadang masih duduk itu belum bisa, kan kasihan. Ya, dan itu tidak ada yang berkehendak loh ya, kita berkehendak sakit ambeien juga nggak ada. Jadi itu memang penyakit. Nah, saudara-saudara, dari sekian video-video saya itu banyak juga yang memberi testimoni yang menurut saya itu bagus. Dia persis seperti saya, jadi ceritanya itu kronologi saya sekian akhirnya saya sembuh. Itu kalau ada yang cerita begitu saya senang itu membacanya. Dan semoga yang belum sembuh, yang masih pejuang ambeien nasional, semoga ada menang itu ya segera sembuh maksudnya.
Anda tidak stres, Anda tetap happy. Dan rata-rata ya, jangan kaget, bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang kena ambeien itu biasanya males makan dan berat badannya turun. Itu nggak usah panik. Syukuri saja kalau Anda sebelumnya gemuk kemudian turun, wah itu berkah luar biasa. Ya kan? Bayangkan tetangga teman Anda itu yang diet bertahun-tahun nggak berhasil. Anda cukup operasi ambeien 2 bulan, mak serut 10 kilo hilang. Bisa lebih. Lumayan itu kalau bagi yang gemuk-gemuk ya. Itu berkah ya. Blessing in disguise. Jadi apa ya, berkah di balik musibah itu kan ya. Jadi gitu. Ada teman dari Jakarta, Mbak, siapa itu. Saya bobotnya sekarang, saya dulu 80, sekarang tinggal 60. Mau ya ideal kan orang perempuan bobotnya berat badannya 60 terus 55 itu ideal. Justru kalau 80 itu kasihan, nanti nggak bisa ngangkat suaminya, itu nggak bisa gendong gitu. Nah, banyak yang kurus tanpa diet gara-gara ambeien. Tapi bukan berarti yang pengen kurus, yang gemuk-gemuk itu terus sakit ambeien, bukan. Jadi nggak tahu ya, orang ambeien itu karena pikirannya stres, makannya nggak enak, itu langsung menyusut serut gitu. Saya sempat nyusut 5 kilo. Saya kurus itu masih nyusut dulu itu. Nah, dulu 55 kilo, berat badan saya nyusut 50 kilo. Sekarang balik lagi. Alhamdulillah balik 54,5 lah. Lumayan. Nah, jadi begitu saudara-saudara, ambil positifnya saja. Apa ada positifnya wong kita sakit ambeien? Ada, sudah banyak. Kalau kita mau mencari itu banyak positifnya. Di setiap kejadian itu pasti ada makna dan nilai-nilai positif yang bisa diambil, asal kita bisa memahami. Ya, kalau kita mengeluh terus apa namanya, kecewa terus, ya nggak dapat. Anda akan kecewa, kecewa saja. Seperti itu ya saudara-saudara ya. Semoga besok saya punya ide lagi untuk ngomong, minimal menghibur saudara-saudara yang baru sakit ambeien. Dan mungkin kalau ada temannya bingung soal ambeien, Anda bingung, kasih aja link video saya ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kasihkan teman-teman saya, saudara, biar mereka punya banyak pandangan, wawasan tentang sakit ambeien tersebut. Oke, selamat bermalam minggu, selamat berhappy-happy. Sampai jumpa lagi. Semoga juga saya punya ide. Saya doakan semuanya lekas sembuh dan tidak menyerah dan tetap semangat ya. Saya kira itu dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.